Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih yang sudah komen di video sebelumnya. Ada Bakul Figur 55. Salam dari Bandar Lampung Om Tony. Ya, terima kasih. Salam balik dari Pemalang. Terima kasih ya. Buat teman-teman juga, makasih yang udah komen semuanya tanpa terkecuali. Sebuah kisah terbaru yang ditulis oleh Rama Atmaja dalam judul Teror di Lembah Senja. Ini dia selengkapnya, hiburan misteri di channel YouTube Fakta Sejarah. Lembah Senja adalah sebuah dusun yang bersemayam tenang di lekukan bukit di jantung pedalaman Jawa Barat. Di sini, alam memeluk erat kehidupan, menawarkan udara sejuk yang abadi dan hembusan angin lembut yang membawa aroma basah embun pagi. Hamparan kebun teh membentang luas, bak permadani hijau zamrud yang tak berujung memantulkan cahaya matahari pagi menjadi kilauan perak di pucuk-pucuk daun basah. Dari kejauhan, gemericik air sungai kecil terdengar merdu, melengkapi harmoni siulan burung-burung hutan yang mengisi setiap relung udara. Di tengah ketentraman yang mendalam ini, berdirilah sebuah rumah sederhana namun kokoh, dibangun dari kayu jati tua yang memancarkan aroma hangat kayu kering. Itulah rumah keluarga Dharma, sebuah pusat kehangatan yang selalu dipenuhi tawa dan cerita. Pak Dharma, kepala keluarga itu, adalah pilar kekuatan yang tak tergoyahkan. Usianya yang telah menginjak kepala 5 tak menyurutkan semangatnya. Kulit sawo matangnya yang terbakar matahari dan guratan tegas di wajahnya adalah peta perjuangan hidupnya menggarap kebun teh, warisan berharga dari leluhur. Jemarinya yang kasar dan tebal selalu mengeluarkan aroma tanah basah dan daun teh segar yang khas, wangi ketekunan dan kerja keras. Setiap pagi, sebelum mentari sepenuhnya menampakkan diri, aroma kopi hitam pekat yang diraciknya sendiri selalu menyebar ke seluruh penjuru rumah, menjadi penanda dimulainya hari. Ia akan menyeruput kopi itu perlahan di teras. Matanya menatap hamparan kebun teh yang diselimuti kabut tipis, menikmati setiap hembusan angin sejuk yang membawa wangi pepohonan dan kedamaian. Pendamping hidupnya adalah Bi Imas, seorang wanita Sunda Parubaya yang memiliki kelembutan hati dan senyum menenangkan. Tangan-tangannya cekatan menari di dapur, meracik masakan khas Sunda yang selalu berhasil membangkitkan selera. Dari belanga yang mengepul di atas tungku, terciumlah aroma gurih nasi liwet, ikan asin yang digoreng garing, dan pedasnya sambal terasi. Semua berpadu mengisi rumah dengan wangi rempah dan kesegaran. Bau-bauan ini adalah esensi dari rumah tangga mereka, penanda siklus kehidupan yang berputar dengan damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Keluarga mereka diberkahi 2 permata hati. Risa, putri sulung mereka, baru saja menginjak usia 17 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik, dengan rambut hitam panjang terurai sepinggang yang selalu harum oleh wangi bunga melati yang sering diselipkannya di balik telinga. Mata coklatnya yang bening memancarkan keceriaan dan gairah khas remaja yang baru menemukan dunia. Risa adalah sosok yang lincah, sering terlihat berlarian di antara barisan pohon teh, mengenakan pakaian sederhana yang memeluk tubuhnya yang mulai memekar dengan anggun. Tawanya yang terdengar seperti lonceng kecil berderik seringkali memecah keheningan dusun, mengisi setiap sudut lembah senja dengan energi mudanya yang menular. Adiknya, Arya, seorang bocah berusia 12 tahun, adalah kebalikan Risa. Ia lebih pendiam dan cenderung menyendiri, menghabiskan sebagian besar waktunya tenggelam di balik lembaran buku-buku lama yang berbau apek namun menarik baginya, atau menjelajahi sudut-sudut hutan bambu yang rimbun di belakang rumah. Baginya, hutan itu adalah perpustakaan luas yang penuh rahasia. Ia akrab dengan aroma lumut yang lembab,
tanah basah yang dingin dan wangi dedaunan gugur yang membusuk. Arya jarang tertawa lepas seperti Risa, namun matanya yang tajam selalu menyimpan rasa ingin tahu yang besar dan sebuah kebijaksanaan di luar usianya. Keluarga Dharma adalah potret keharmonisan di lembah senja. Mereka hidup berkecukupan, bahkan lebih dari cukup. Dari hasil kebun teh yang luas dan subur, warisan turun-temurun yang telah menghidupi keluarga mereka selama beberapa generasi. Mereka tak pernah terlibat konflik, tak pernah punya musuh yang nyata. Namun, kedamaian yang mereka nikmati ternyata bagai cangkang telur yang rapuh, siap pecah dihempas badai dendam yang telah lama terpendam. Berakar dari sebuah perselisihan lama yang kini kembali mencuat ke permukaan, meracuni udara yang sebelumnya bersih. Bibit dendam itu berasal dari sengketa tanah warisan yang baru saja dimenangkan Pak Dharma atas Mang Ujang, saudara sepupunya sendiri. Mang Ujang adalah pria bertubuh kurus dengan wajah yang selalu ditekuk masam dan sorot mata yang menyipit licik. Nyaris tak pernah menunjukkan ekspresi tulus. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh iri hati dan dengki. Tak pernah bisa menerima kekalahan atau melihat kebahagiaan orang lain, terutama Pak Dharma yang ia pandang selalu lebih beruntung. Rumah Mang Ujang yang terletak terpencil di ujung dusun dekat area hutan yang lebih lebat dan gelap selalu terasa dingin dan suram, seolah tak pernah disentuh cahaya matahari langsung. Dari sana sering tercium aroma kemenyan yang aneh, bukan kemenyan wangi yang biasa dipakai untuk ritual kebaikan, melainkan kemenyan yang baunya lebih pekat dan memualkan, bercampur bau tanah basah, dedaunan kering yang terbakar, dan sesuatu yang lebih busuk seperti aroma bangkai yang samar. Penduduk dusun sering berbisik-bisik tentang kebiasaan Mang Ujang yang suka berinteraksi dengan hal-hal gaib, atau bahkan mencari pegangan dari alam lain. Namun tak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Sengketa tanah warisan itu sudah berlangsung bertahun-tahun, menggerogoti tali persaudaraan Pak Dharma dan Mang Ujang hingga ke akarnya. Tanah itu adalah sebidang kebun teh yang sangat subur, terletak strategis di pinggir sungai yang airnya jernih, menjanjikan panen berlimpah. Mang Ujang bersikukuh mengklaim itu miliknya, meskipun Pak Dharma memiliki bukti-bukti kuat berupa surat-surat warisan dan saksi-saksi tua yang menunjukkan hak warisnya secara turun-temurun. Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan di pengadilan desa yang disaksikan banyak warga, Pak Dharma dinyatakan sebagai pemilik sah. Keputusan itu mengakhiri sengketa, namun sekaligus menyulut api kebencian yang lebih besar di hati Mang Ujang. Pada hari keputusan itu dibacakan, nuansa di balai desa terasa sangat tegang. Heningnya suasana hanya dipecahkan oleh suara ketukan palu hakim desa. Pak Dharma dengan hati lega karena keadilan telah ditegakkan, namun juga berat karena harus berselisih dengan kerabat, mencoba mendekati Mang Ujang untuk berdamai. Ia mengulurkan tangannya, mencoba merangkul Mang Ujang, menawarkan sepotong perdamaian. Namun Mang Ujang menepis tangannya dengan kasar. Sorot matanya bagai belati yang menusuk. Wajahnya yang kurus merah padam, urat-urat di lehernya menonjol, dan matanya menyala-nyala penuh kemarahan dan kebencian yang membara, seolah api neraka terpancar dari sana. Aroma amarah yang pekat bercampur dengan bau keringat masam menguar dari tubuhnya. "Kau merampas hakku, Dharma." Suara Mang Ujang serak dan menggelegar, memecah keheningan yang menyesakkan di balai desa. Kata-katanya tajam dan menusuk. "Kau boleh mengambil tanahku, kau boleh mengambil hartaku, tapi ingat ini baik-baik. Akan kubuat hidupmu dan keluargamu menderita.
akan kubuat kalian merangkak di tanah, menangisi setiap tetes air mata yang jatuh dari mataku. Jangan harap bisa hidup tenang, Dharma. Dendam ini akan memburu kalian sampai ke liang lahat, sampai tak ada lagi yang tersisa. Sumpah serapah itu menggetarkan udara, menciptakan gelombang dingin yang menjalar di punggung beberapa warga yang mendengarnya. Mereka saling berpandangan. Ekspresi ketakutan samar terlihat di wajah mereka. Pak Dharma hanya bisa menatap punggung Mang Ujang yang berlalu dengan langkah tergesa, menghilang di balik kerumunan warga, meninggalkan aroma kebencian yang masih terasa pekat di udara. Pak Dharma mencoba mengabaikan ancaman itu, menganggapnya sebagai luapan emosi sesaat dari seseorang yang kalah. Namun kata-kata itu bagai racun yang perlahan-lahan mulai meresap ke dalam kedamaian lembah senja, mengubah nuansa dusun yang dulunya damai menjadi diselimuti selubung tipis kecemasan yang tak terlihat. Minggu-minggu berlalu setelah insiden itu. Keluarga Pak Dharma berusaha kembali ke rutinitas mereka. Risa kembali ceria bermain di antara barisan pohon teh. Tawanya kembali terdengar riang. Arya kembali asyik dengan buku-bukunya atau menjelajahi hutan bambu, menghirup bau alam. Namun, Bi Imas dengan insting seorang ibu yang tajam mulai merasakan ada yang tidak beres. Firasat buruk merayapi hatinya, seperti kabut dingin yang menyusup di antara pepohonan. Aroma bunga sedap malam di pekarangan rumah mereka yang dulu selalu harum dan menenangkan, kadang terasa bercampur dengan bau yang aneh, seperti bau tanah basah bercampur amis yang samar, atau bau hangus yang tak jelas sumbernya, seperti ada sesuatu yang terbakar di kejauhan. Padahal tidak ada. Ia sering terbangun tengah malam, merasa ada yang mengawasinya dari balik kegelapan jendela kamar, meskipun tak ada apa-apa di sana. Udara di dalam rumah terasa lebih berat dan dingin di malam hari, seolah ada kehadiran tak kasat mata. "Kang, apa kau merasakan hawa dingin ini?" Bi Imas bertanya suatu malam. Suaranya pelan, saat Pak Dharma baru saja terlelap. Ia meringkuk lebih dekat, merasakan tubuh suaminya yang hangat. Pak Dharma membuka mata, menghela nafas. "Hanya perasaanmu saja, Im. Mungkin cuaca memang sedang dingin." Ia mencoba meyakinkan, meskipun ia sendiri merasakan sentuhan dingin yang aneh di udara. "Bukan cuma dingin," Bi Imas bersikeras. "Aku juga mencium bau aneh, seperti bau tanah basah yang busuk, tapi tidak ada hujan. Dan bunga sedap malam kita, kadang baunya jadi aneh." Pak Dharma tidak menanggapi, mencoba mengabaikan kekhawatiran istrinya. Namun, kegelisahan Bi Imas tak kunjung reda. Gejala aneh pertama kali menimpa Risa, putri sulung mereka. Gadis cantik itu, yang biasanya lincah dan penuh tawa, tiba-tiba menjadi murung, lesu, dan sering mengeluh sakit kepala hebat yang tak tertahankan. Ia sering menolak makan, mengatakan makanan terasa pahit atau bahkan berbau busuk. Padahal Bi Imas tahu betul masakannya masih segar dan wangi. Aroma tubuh Risa sendiri kini didominasi bau anyir yang tak kunjung hilang. Meskipun sudah mandi berulang kali dengan sabun wangi, bau anyir itu seperti darah yang mengering, mulai menimpa wangi melati yang biasa melekat pada Risa. Ini adalah gejala pertama yang jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Mama, kepalaku sakit sekali, Ma." Risa merintih suatu sore. Wajahnya pucat. "Dan aku tidak suka bau kamarku. Baunya aneh, seperti bau tanah busuk." Ia memeluk Bi Imas erat-erat. Tubuhnya terasa dingin.
Bi Imas mengusap rambut Risa, hatinya mencelos. Tidak apa-apa nak, mungkin hanya kurang istirahat. Namun ia tahu ada yang salah. Bau anyir dari tubuh Risa, bau tanah busuk yang Risa sebutkan, semuanya mengusik nalurinya. Malam-malam di rumah Pak Dharma menjadi semakin mencekam. Risa sering terbangun di tengah malam, menjerit histeris karena mimpi buruk yang sangat nyata dan mengerikan. Ia bercerita melihat sosok hitam legam yang tinggi dan menakutkan, berdiri diam di sudut kamarnya, dengan mata merah menyala yang menatapnya tajam, menusuk hingga ke tulang. Sosok itu, katanya, mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung, seperti bau bangkai yang membusuk, dan sering membisikkan kata-kata aneh dalam bahasa yang tak dimengerti, namun membuat kepalanya sakit luar biasa. Aroma bunga sedap malam di pekarangan seolah tak mampu lagi menutupi bau busuk yang ia rasakan. "Papa, ada hantu di kamarku," Risa menangis histeris suatu malam, berlari ke pelukan Pak Dharma. "Dia tinggi, hitam, dan baunya busuk sekali, matanya merah." Pak Dharma memeluk Risa erat-erat, mencoba menenangkannya. "Hanya mimpi nak, tidak ada apa-apa." Ia melirik ke kamar Risa, merasakan hawa dingin yang menyelimuti ambang pintu. Sementara Arya, adiknya, yang tidur di kamar sebelah, juga mulai sering mendengar suara-suara aneh. Awalnya hanya suara bisikan lirih yang tak jelas, seperti angin yang bicara, lalu berubah menjadi suara cakaran di dinding kamar Risa, seolah ada sesuatu yang mencoba menembus tembok dari dalam. Sesekali ia juga mencium bau busuk yang samar, membuatnya merinding dan tidak bisa tidur nyenyak. Seringkali terbangun dengan jantung berdebar kencang. Nuansa ketakutan perlahan-lahan merayapi setiap sudut rumah, menggantikan kehangatan keluarga. Mereka tidak lagi merasakan kedamaian yang sama, melainkan kecemasan yang konstan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Dharma dan Bi Imas mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan Risa. Mereka membawa putri mereka ke dokter di kota, dokter terbaik yang mereka kenal. Risa menjalani berbagai pemeriksaan, mulai dari tes darah lengkap hingga pemindaian otak. Namun, hasilnya selalu sama. Risa sehat. Dokter hanya mendiagnosis migrain parah dan stres berat, lalu memberikan obat pereda nyeri yang tidak banyak membantu dan menyarankan Risa untuk beristirahat. Rasa putus asa mulai menyelimuti hati Pak Dharma dan Bi Imas. Aroma antiseptik rumah sakit terasa hambar, tak mampu menghapus kekhawatiran yang menggerogoti jiwa mereka. "Bagaimana dok? Apa Risa baik-baik saja?" Bi Imas bertanya. Suaranya penuh harap, memegang erat tangan Risa yang pucat. Dokter menghela nafas. "Secara medis, semua hasilnya bagus Bu Imas. Risa sehat. Mungkin dia butuh istirahat lebih banyak, atau ada tekanan psikologis. Saya akan resepkan pereda nyeri dan penenang ringan." Pak Dharma menatap dokter dengan kecewa. "Tapi dia terus muntah-muntah dok, kadang sampai pingsan." Dokter mengangkat bahu. "Saya hanya bisa bekerja berdasarkan hasil tes, Pak Dharma. Jika ada masalah yang tidak terlihat oleh ilmu medis, mungkin Bapak bisa mencoba jalur lain." "Ini bukan penyakit biasa, Kang Dharma," bisik Bi Imas suatu malam. Suaranya penuh kekhawatiran dan keputusasaan. Ia menatap putrinya yang terbaring lemah di ranjang. "Aku yakin ini adalah kiriman. Ada yang sengaja mengirimkannya kepada kita." Pak Dharma terdiam, menatap kosong ke dinding. Ia tahu apa maksud Bi Imas. Di dusun mereka, cerita tentang ilmu hitam, santet, dan guna-guna bukanlah hal baru. Dan ingatan akan sumpah serapah Mang Ujang
kembali menghantuinya. Kini terasa begitu nyata dan menakutkan. Ia mencium bau kemenyan yang samar di udara. Bau yang dulu tak pernah ada di rumah mereka, namun kini mulai terasa akrab. "Kita harus mencari bantuan spiritual, Im," kata Pak Dharma. "Ki Warman, beliau mungkin tahu." Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan spiritual. Pak Dharma membawa Risa yang kondisinya semakin lemah ke seorang orang pintar di desa tetangga yang dikenal sangat dihormati. Namanya Ki Warman, seorang sepuh dengan kebijaksanaan dan kekuatan supranatural yang dipercaya. Gubuk Ki Warman terletak di tengah hutan bambu yang rimbun. Suasananya tenang, namun juga terasa sangat mistis. Aroma kemenyan dan bunga 7 rupa begitu kuat di sana, memenuhi setiap sudut, menenangkan sekaligus menyeramkan. Ki Warman, seorang pria tua berjanggut putih panjang, dengan mata yang menyorot tajam namun teduh, menyambut mereka dengan wajah serius. Ia meminta Risa duduk di hadapannya, di atas tikar pandan yang usang. Ki Warman mulai membakar kemenyan di atas arang. Asap putih tebal mengepul memenuhi ruangan. Aroma kemenyan yang kuat itu bercampur dengan bau tanah dan air suci yang ia percikan ke tubuh Risa. Ia memejamkan mata, merapalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Pak Dharma dan Bi Imas. Suaranya seperti gumaman yang mengalir dari kedalaman waktu. Selama ritual, Risa mulai menggeliat kesakitan. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terpejam erat, dan ia terus merintih dengan suara pilu. Bau anyir dari tubuhnya semakin kuat, bahkan terasa menusuk hidung Pak Dharma dan Bi Imas, membuat mereka harus menahan mual mereka sendiri. Risa seperti sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Ki Warman mengernyitkan dahi, nafasnya memburu. Keringat membasahi pelipisnya. Ia terlihat berusaha keras. Setelah beberapa saat, Ki Warman membuka mata. Nafasnya terengah-engah. Wajahnya terlihat letih dan serius. "Ada kiriman yang sangat kuat menyerang anak ini, Pak Dharma, Bi Imas," katanya dengan suara pelan namun tegas. Matanya menatap tajam ke arah Risa. "Ini bukan penyakit biasa. Ini adalah santet dengan khodam penjaga yang sangat kuat. Ada dendam yang sangat dalam di baliknya. Dendam yang tumbuh dari akar iri hati dan kebencian yang pekat. Akarnya sudah menancap di jiwanya." Pak Dharma dan Bi Imas saling berpandangan. Mereka tahu siapa yang dimaksud Ki Warman. Mang Ujang. Nuansa ketakutan yang mencekam semakin menyelimuti mereka, seolah tak ada tempat yang aman lagi. Kekuatan ini sudah sangat dalam di tubuhnya, dan ada penjaga yang sangat kuat, lanjut Ki Warman. Suaranya kini terdengar lebih berhati-hati. "Aku tidak bisa menariknya keluar sepenuhnya. Hanya dengan ini, dia terlalu kuat mencengkram. Aku hanya bisa memperlambat prosesnya, memberi kalian sedikit waktu. Santet ini bertujuan untuk perlahan-lahan mengeringkan hidupnya satu persatu sampai habis." Mendengar itu, hati Pak Dharma dan Bi Imas hancur berkeping-keping. Mereka telah menghabiskan hampir semua tabungan mereka untuk pengobatan Risa, bahkan menjual beberapa petak kebun teh kecil yang mereka miliki. Aroma uang yang dulunya mereka dapatkan dari keringat kini berganti aroma putus asa. Dengan berat hati, mereka membawa Risa kembali pulang ke rumah mereka di lembah senja. Keputusan itu terasa seperti sebuah kekalahan yang pahit. Rumah mereka yang dulunya adalah tempat perlindungan dan kebahagiaan, kini terasa seperti medan pertempuran yang sedang kalah. Aroma bunga sedap malam di pekarangan seolah sudah tak mampu lagi menyamarkan bau ketakutan, bau anyir,
dan bau busuk yang perlahan mulai mendekat pada Risa dan merayapi setiap sudut rumah. Pulang dari gubuk Ki Warman, rumah keluarga Dharma terasa diselimuti selubung kesunyian yang mencekam. Udara di dalamnya terasa lebih berat, dinginnya menembus kulit hingga ke tulang. Aroma kemenyan yang melekat pada pakaian mereka bercampur dengan bau anyir yang kini terasa akrab dari tubuh Risa. Sebuah penanda tak kasat mata bahwa entitas jahat itu masih bersemayam. Meskipun Ki Warman telah memberikan secercah harapan dengan memperlambat laju santet, wajahnya yang letih dan kata-katanya yang penuh kehati-hatian telah meninggalkan Pak Dharma dan Bi Imas dalam keputusasaan yang lebih dalam. "Bagaimana ini, Kang?" Bi Imas berbisik, suaranya parau saat mereka duduk di samping ranjang Risa. Tangannya membelai lembut dahi putrinya yang demam. Ki Warman bilang dia tidak bisa mencabutnya sepenuhnya. Dia bilang ini santet tingkat tinggi dengan penjaga yang kuat. Pak Dharma menghela nafas berat. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang menunjukkan pemandangan kebun teh di luar, seolah mencari jawaban di antara hijaunya daun. Dia bilang begitu, tapi kita tidak bisa menyerah, Imas. Tidak akan. Kita harus terus berusaha. Ia merasakan bau anyir dari Risa semakin kuat, menusuk hidungnya, memberinya dorongan yang tak tertahankan untuk bertindak. Sementara itu, Risa terbaring lemah di ranjangnya, sesekali merintih. Tubuhnya yang biasanya lincah, kini hanya bisa menggigil. Warna kulitnya yang semula cerah, kini pucat seperti kertas, dan bibirnya membiru samar. Mata coklatnya yang indah kini cekung, memancarkan ketakutan yang tak terhingga dan kesakitan yang tak dapat ia jelaskan. Ia mengenakan tank top putih tipis yang kini terlihat longgar di tubuhnya yang semakin kurus, memperlihatkan tulang-tulang rusuknya yang menonjol. Aroma manis bunga melati yang dulu selalu melekat padanya kini telah digantikan sepenuhnya oleh bau anyir yang kuat, seperti bau darah kering yang menempel di udara, bercampur dengan bau tanah basah yang busuk yang ia klaim berasal dari kamarnya. Malam itu, teror yang dialami Risa mencapai puncaknya. Sekitar tengah malam, ketika suara jangkrik di luar nyaris tak terdengar, Risa tiba-tiba terbangun dengan kejang hebat. Tubuhnya melengkung kaku, dan rintihan pilu keluar dari tenggorokannya. Pak Dharma dan Bi Imas yang berjaga di samping ranjang segera menghampiri. "Risa, Nak, ada apa?" Bi Imas menjerit, suaranya histeris, memeluk tubuh putrinya yang menggigil. Ia merasakan tubuh Risa sedingin es, meskipun suhu kamar normal. Risa terbatuk-batuk, sebuah batuk kering yang menyiksa. Lalu, dengan sebuah kejang kuat, ia berusaha bangkit dari posisi berbaring. Rasa mual yang tak tertahankan mendorongnya untuk bergerak, seolah ada sesuatu yang memaksa keluar dari dalam dirinya. Ia mencoba merangkak turun dari tempat tidur. Kakinya yang ramping dan pucat berayun ke sisi ranjang, mencoba mencari pijakan di lantai kayu yang dingin. Namun, setiap otot di tubuhnya terasa nyeri dan lumpuh. Kekuatannya telah terkuras habis oleh entitas jahat itu. Dengan gerakan lambat dan menyakitkan, Risa mulai merosot dari ranjang. Tank topnya tersangkut sedikit, melorot dari salah satu bahunya yang kurus, memperlihatkan pundaknya yang kini menonjol. Ia tak peduli. Pikirannya hanya dipenuhi rasa sakit dan kebutuhan mendesak untuk mengeluarkan isi perutnya yang terasa bergejolak hebat. Saat tubuh bagian atasnya sudah berusaha turun dari ranjang, ia bertumpu pada kedua tangannya yang gemetar. Tubuhnya membungkuk parah. Ia merangkak dengan susah payah, menyeret tubuhnya di lantai yang dingin.
bergerak menjauh dari ranjang. Dan kemudian, tanpa ampun, gelombang muntah itu datang. Darah kental dan pekat menyembur dari mulutnya, membanjiri lantai kayu, menciptakan suara cipratan yang mengerikan di tengah keheningan malam. Darah itu mengalir, membentuk genangan gelap yang semakin meluas di depannya, memantulkan cahaya redup dari lampu minyak. Risa mendongak sesaat, wajahnya pucat pasi dan bermandikan keringat dingin. Matanya terbelalak menatap genangan darah di lantai. Dalam pantulan mengerikan itu, ia melihat dirinya sendiri. Wajahnya yang cantik kini terdistorsi oleh rasa sakit dan teror yang luar biasa. Bibirnya berlumuran darah, namun bayangan dalam genangan darah itu tampak lebih mengerikan dari aslinya. Mata yang lebih gelap, ekspresi yang lebih putus asa, seolah cerminan dari jiwa yang perlahan-lahan direnggut oleh kekuatan yang tak terlihat. Rasa sakit yang luar biasa mencengkram dadanya, membuatnya sulit bernafas. Setiap tarikan nafas terasa seperti menelan jarum. Di tengah rasa sakit dan ketakutan yang melumpuhkan, ia samar-samar melihat sesuatu bergerak di sudut kamarnya yang remang-remang. Sebuah bayangan hitam yang besar dan mengerikan, dengan mata merah menyala yang menatapnya penuh kebencian dan kepuasan. Entitas astral itu tampak mengawasi penderitaannya, seolah menikmati setiap tetes darah yang keluar dari tubuh mungilnya. Aroma busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai yang membusuk, tiba-tiba memenuhi seluruh udara, membuat Risa semakin mual dan ketakutan. Ia merasakan sentuhan dingin yang menjijikkan di kulitnya, seolah tangan-tangan tak kasat mata sedang mencengkeramnya, menariknya ke dalam jurang kegelapan. Pergi kalian!" Risa berteriak. Suaranya parau, tercekik oleh darah dan rasa sakit. Ia mencoba meraih pegangan ranjang, mencoba menjauh dari genangan darah dan bayangan mengerikan itu. Namun, tubuhnya terlalu lemah, tidak mampu bergerak. Ia akhirnya terjatuh, tertelungkup di lantai, terbaring di antara genangan darahnya sendiri yang terus mengalir dari mulutnya. Tatapannya nanar terpaku pada sosok menakutkan di kegelapan. Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan darah yang terus keluar. Rasa sakit dan teror yang tak tertahankan membuatnya merintih pelan, hingga suaranya menghilang. Dalam detik-detik yang menyiksa itu, Risa merasakan jiwanya perlahan-lahan direnggut. Sebuah kekuatan tak terlihat menariknya ke dalam kehampaan. Tubuhnya terkulai lemas di lantai. Matanya masih terbelalak kosong. Bibirnya berlumuran darah. Kegelapan akhirnya menyelimuti kesadarannya. Di luar kamar, Arya yang terbangun oleh jeritan Risa terduduk di tempat tidurnya. Matanya yang mengantuk membelalak ngeri saat mendengar suara muntahan dan rintihan kakaknya. Ia mencium bau amis darah yang kuat, bau busuk yang menyeruak dari kamar Risa, bahkan dari balik pintu yang tertutup. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin lari ke kamar orang tuanya, namun kakinya seolah terpaku. Pak Dharma dan Bi Imas yang mendengar jeritan dan suara gaduh dari kamar Risa dengan panik mendobrak pintu. Aroma busuk dan anyir darah langsung menyergap indera penciuman mereka. Memualkan. Mereka menemukan Risa tergeletak tak berdaya di lantai, dikelilingi genangan darah. Bi Imas menjerit histeris, segera menghampiri putrinya, memeluk tubuh dingin Risa. "Risa, nak, jangan tinggalin mama, nak." Ia meraung, suaranya pecah. Air mata membanjiri wajah Risa yang pucat. Pak Dharma dengan wajah pucat pasi seperti mayat dan mata kosong, tak mampu berucap sepatah kata pun. Ia hanya bisa menatap nanar ke sudut kamar, tempat ia merasakan hawa dingin yang tak biasa, seolah ada sesuatu yang baru saja menghilang ke dalam kegelapan. Ia merasakan amarah yang membara di dadanya, dicampur dengan keputusasaan yang melumpuhkan.
Kematian Risa menjadi pukulan telak bagi keluarga Dharma. Rumah yang dulu dipenuhi tawa, kini diselimuti kesunyian yang menyiksa. Aroma duka, bau anyir darah yang samar, dan bau busuk yang terasa menetap mengisi setiap sudut rumah. Pak Dharma dan Bi Imas sebagai mayat hidup. Mereka menjalani proses pemakaman Risa dalam keadaan setengah sadar, dibantu oleh tetangga yang datang dengan tatapan iba bercampur ketakutan. Namun di balik duka itu, bara amarah Pak Dharma tak pernah padam. Ia menatap liang lahat Risa yang baru ditutup, dan hatinya dipenuhi kebencian yang mendalam. Ia tahu siapa yang bertanggung jawab. Ia tahu siapa yang harus membayar. Malam itu, setelah semua tetangga pulang dan rumah kembali sepi yang memekakan, Pak Dharma duduk di ruang tengah. Bi Imas terisak pelan di sampingnya, memeluk erat pakaian Risa yang masih berbau harum bunga melati bercampur anyir yang samar. "Kang," Bi Imas berbisik, suaranya serak. "Kita tidak bisa diam saja. Kita tahu siapa pelakunya. Kita harus menemuinya. Kita harus menghadap Mang Ujang." Pak Dharma mengangguk, rahangnya mengeras. "Aku juga berpikir begitu, Im. Dia harus tahu bahwa kita tahu. Dia tidak bisa lolos begitu saja setelah ini." Matanya memancarkan kilatan gelap yang belum pernah Bi Imas lihat sebelumnya. Pagi berikutnya, dengan hati yang remuk, namun dipenuhi tekad yang membara, Pak Dharma dan Bi Imas berangkat menuju rumah Mang Ujang. Udara lembah senja terasa dingin, dan jalan setapak yang mereka lalui terasa sunyi. Aroma tanah basah dan daun pinus yang seharusnya menenangkan terasa memuakkan di hidung mereka, bercampur dengan bau anyir yang terus mereka rasakan dari tubuh Risa. Seolah Risa masih bersama mereka. Semakin dekat dengan rumah Mang Ujang, suasana semakin terasa berat. Pepohonan di sekitarnya tampak lebih tua, lebih gelap, dan dahan-dahannya melengkung seram. Aroma kemenyan yang pekat, bau tanah lembab, dan bau busuk yang samar namun konsisten mulai menyergap indera penciuman mereka, membuat perut bergejolak. Rumah Mang Ujang berdiri kaku, tanpa cahaya, seolah sebuah kuburan yang ditinggalkan. Jendela-jendela yang buram, pintu kayu yang usang dan sedikit terbuka, memancarkan aura suram yang memuakkan, mengundang mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Pak Dharma melangkah maju, tangannya mengepal erat. Setiap otot di tubuhnya menegang. Bi Imas mengikuti di belakangnya. Wajahnya tegang dan pucat, bibirnya bergetar. "Ujang!" panggil Pak Dharma. Suaranya bergetar menahan amarah dan duka. Tak ada jawaban. Mereka melangkah masuk ke dalam pekarangan yang dipenuhi semak belukar dan gulma. Tanahnya becek dan berbau apek. Aroma busuk itu kini menusuk hidung, membuat mereka menahan nafas. Pintu rumah Mang Ujang sedikit terbuka, seolah mengundang mereka ke dalam kegelapan. Di dalam, ruangan itu gelap dan kotor. Sampah berserakan di mana-mana, dan bau busuk yang memuakkan berasal dari setiap sudut. Bukan hanya kemenyan busuk, tapi bau apek dan sesuatu yang lebih menjijikkan, seperti bau daging yang mulai membusuk. Di sudut ruangan, di atas tikar usang, duduk bersila Mang Ujang. Tubuhnya kurus, janggutnya tak terawat, dan matanya yang sipit menatap mereka dengan seringai dingin. Sebuah ekspresi yang membuat bulu kuduk berdiri. Aroma busuk yang ia hirup seolah berasal dari Mang Ujang itu sendiri. Sebuah bau yang tak mungkin berasal dari manusia biasa. "Ada apa gerangan Pak Dharma dan Bi Imas yang terhormat datang ke gubuk reot ini?" Suara Mang Ujang serak, penuh sindiran, dan terdengar dingin tanpa emosi. Aroma bau mulutnya yang busuk terasa kuat, bercampur dengan bau kemenyan yang pekat. Pak Dharma tak bisa menahan diri. Amarah yang selama ini ia pendam meledak.
Ujang, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau mengirimkan santet pada Risa, bukan? Anakku meninggal karena perbuatanmu. Suaranya menggelegar, bergetar menahan amarah dan duka yang luar biasa. Bi Imas di belakangnya terisak pelan, bahunya bergetar hebat. Mang Ujang hanya tertawa, sebuah tawa hampa yang mengerikan, seperti suara gesekan tulang. Santet? Apa itu santet, Kang Dharma? Aku ini orang miskin tak berdaya. Mana mungkin aku bisa mengirimkan hal semacam itu? Aku hanya menanam doa dan alamlah yang menuainya. Matanya berkilat licik, sebuah kilatan jahat yang tak salah lagi. Mungkin anakmu sakit karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya. Jangan salahkan orang lain atas nasib buruk kalian. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk hati Pak Dharma dan Bi Imas, mengoyak luka yang sudah menganga. Wajah Bi Imas memerah, amarah dan kesedihan bercampur jadi satu. Air mata kembali mengalir deras. Jangan bicara sembarangan, Ujang. Anakku tidak punya dosa, kami tidak punya dosa. Kaulah yang dengki, kaulah yang mengirimkan ini karena masalah tanah itu. Mang Ujang bangkit perlahan. Tubuhnya kurus namun auranya terasa menekan, seolah ada beban tak terlihat yang menyelimutinya. Aroma busuk yang keluar darinya kini semakin kuat, bercampur dengan bau kemenyan yang pekat, membuat udara di ruangan itu terasa menyesakkan. Ia melangkah mendekat, matanya menatap tajam ke arah Bi Imas, seolah menelanjangi jiwanya, mencari kelemahan. Kalian bicara tentang tanah? Tanah itu seharusnya milikku. Kalian merampasnya. Dan setiap perampasan akan ada harganya. Mungkin Tuhan sedang menunjukkan keadilannya, memungut harga itu dari apa yang paling kalian sayangi. Senyum licik di bibirnya semakin lebar. Sebuah senyuman tanpa belas kasih, hanya kekejaman yang murni. Aroma kebencian Mang Ujang terasa begitu pekat, membuat Bi Imas gemetar hebat. Lututnya nyaris tak mampu menopang tubuhnya. Pak Dharma merasakan energi gelap yang memancar dari Mang Ujang, memeluk istrinya erat-erat, mencoba melindunginya dari aura jahat itu. Ia mencium bau busuk yang sama dari Mang Ujang, seperti yang ia cium dari Risa. Sebuah bau yang kini menjadi simbol kematian bagi keluarganya. Kau akan membayar, Ujang. Kau akan membayar atas semua ini. Pak Dharma bersumpah, suaranya rendah dan penuh ancaman, sebuah janji yang akan ia pegang teguh. Mang Ujang hanya tertawa lagi, tawa yang menusuk telinga, seperti suara kaca pecah. Lihat saja Dharma, siapa yang akan membayar? Rumahmu akan kosong, keluarga kesayanganmu akan lenyap, dan kau akan merasakan neraka yang sebenarnya. Pertemuan pertama itu berakhir dengan kehampaan. Pak Dharma dan Bi Imas pulang ke rumah dengan hati yang lebih hancur dari sebelumnya. Mereka tahu Mang Ujang adalah pelakunya dan ia tak akan gentar. Aroma busuk dan kemenyan dari rumah Mang Ujang seolah menempel pada pakaian mereka, tak bisa dihilangkan, meresap ke dalam kulit mereka. Nuansa keputusasaan yang absolut mulai merayapi jiwa mereka, seperti kabut tebal yang tak bisa ditembus. 2 hari setelah kematian Risa, lembah senja seolah ikut berduka, diselimuti kabut yang tak kunjung menipis. Rumah keluarga Dharma yang dulunya pusat kehangatan, kini bagai goa dingin yang sunyi, diselimuti aroma kematian yang menusuk dan bau busuk yang samar namun konstan, menempel di setiap celah kayu dan kain. Bi Imas dengan wajah sembab dan mata merah yang bengkak, duduk termangu di samping ranjang Risa
yang kini kosong. Ia tak lagi menangis. Hanya desah nafas berat yang keluar dari bibirnya yang kering, diselingi isak pilu yang tertahan. Aroma duka dan keputusasaan yang menguar darinya begitu pekat, terasa menyesakkan di udara kamar. "Mama," suara Arya memecah keheningan, pelan dan bergetar. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Matanya yang biasa cerah kini dipenuhi ketakutan. Bau anjir samar seperti yang dulu ia cium dari Risa, kini terasa lebih kuat di kamar itu. Bi Imas menoleh, menatap putra bungsunya. Ada sentakan kecil di dadanya. Melihat bayangan yang baru saja pergi, kini mulai merayapi Arya. "Ada apa, Nak?" Ia mencoba tersenyum, namun bibirnya bergetar. Aku tidak bisa tidur. Baunya sama seperti di kamar kakak, Ma," bisik Arya. Jari telunjuknya menunjuk ke sudut kamar kakaknya, tempat di mana sosok hitam itu biasa muncul dalam cerita Risa. Dan aku mendengar suara-suara lagi. Hati Bi Imas mencelos. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk dari sudut yang ditunjuk Arya. Bau busuk itu, ia tahu bukan hanya imajinasi Arya. "Suara apa, Nak?" "Bisikan, mereka memanggil namaku, Ma, dari balik dinding," jawab Arya. Matanya bergetar. Ia memeluk ibunya erat-erat, mencari perlindungan dari ketakutan yang tak terlihat. Aroma tubuh Arya yang dulu segar, kini mulai bercampur dengan bau anyir yang samar. Sebuah pertanda mengerikan. Pak Dharma yang baru saja selesai membersihkan noda darah Risa di lantai kamar, mendengar percakapan itu. Tangannya mengepal erat. Ia tahu teror itu belum pergi. Ia hanya berpindah target. Kemarahan yang membara kembali menguasai dirinya, dicampur dengan keputusasaan yang semakin dalam. "Kita tidak bisa diam saja, Im," kata Pak Dharma, suaranya serak. Matanya menatap tajam ke arah Bi Imas. "Dia akan mengambil Arya juga. Kita harus menghentikan Mang Ujang sekarang." Bi Imas mengangguk tanpa ragu. Mereka telah kehilangan Risa. Mereka tidak akan membiarkan Arya bernasib sama. Pagi berikutnya, dengan hati yang remuk namun dipenuhi tekad yang membara, Pak Dharma dan Bi Imas kembali berangkat menuju rumah Mang Ujang. Udara lembah senja terasa dingin menusuk, dan jalan setapak yang mereka lalui terasa sunyi. Aroma tanah basah dan daun pinus yang seharusnya menenangkan terasa memuakkan di hidung mereka, bercampur dengan bau anyir yang kini mulai terasa dari tubuh Arya yang mereka tinggalkan di rumah dengan hati yang berat. Semakin dekat dengan rumah Mang Ujang, suasana semakin terasa berat. Pepohonan di sekitarnya tampak lebih tua, lebih gelap, dan dahan-dahannya melengkung seram. Aroma kemenyan yang pekat, bau tanah lembab, dan bau busuk yang samar namun konsisten mulai menyergap indera penciuman mereka, membuat perut bergejolak. Rumah Mang Ujang berdiri kaku, tanpa cahaya, seolah sebuah kuburan yang ditinggalkan. Jendela-jendela yang buram, pintu kayu yang usang dan sedikit terbuka, memancarkan aura suram yang memuakkan, mengundang mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Pak Dharma melangkah maju, tangannya mengepal erat, setiap otot di tubuhnya menegang. Bi Imas mengikuti di belakangnya, wajahnya tegang dan pucat, bibirnya bergetar. "Ujang!" panggil Pak Dharma. Suaranya bergetar, menahan amarah dan duka. Tak ada jawaban. Mereka melangkah masuk ke dalam pekarangan yang dipenuhi semak belukar dan gulma. Tanahnya becek dan berbau apek. Aroma busuk itu kini menusuk hidung, membuat mereka menahan nafas. Pintu rumah Mang Ujang sedikit terbuka, seolah mengundang mereka ke dalam kegelapan. Di dalam, ruangan itu gelap dan kotor. Sampah berserakan di mana-mana, dan bau busuk yang memuakkan berasal dari setiap sudut.
bukan hanya kemenyan busuk, tapi bau apek dan sesuatu yang lebih menjijikkan, seperti bau daging yang mulai membusuk. Di sudut ruangan, di atas tikar usang, duduk bersila Mang Ujang. Tubuhnya kurus, janggutnya tak terawat, dan matanya yang sipit menatap mereka dengan seringai dingin. Sebuah ekspresi yang membuat bulu kuduk berdiri. Aroma busuk yang ia hirup seolah berasal dari Mang Ujang itu sendiri. Sebuah bau yang tak mungkin berasal dari manusia biasa. Ada apa gerangan Pak Dharma dan Bi Imas yang terhormat datang ke gubuk reot ini lagi? Suara Mang Ujang serak, penuh sindiran, dan terdengar dingin. Tanpa emosi, aroma bau mulutnya yang busuk terasa kuat, bercampur dengan bau kemenyan yang pekat. Kau belum puas, Ujang? Setelah kau memberi kiriman kepada anakku Risa, dan sekarang anakku yang kedua, Arya juga. Dia mulai sakit, Ujang. Apa yang kau inginkan dari kami? Suaranya menggelegar, bergetar menahan amarah dan duka yang luar biasa. Bi Imas di belakangnya terisak pilu, bahunya bergetar hebat. Mang Ujang hanya tertawa, sebuah tawa hampa yang mengerikan, seperti suara gesekan tulang. Sudah kubilang Dharma, kau akan merasakannya. Masih ingat dengan sumpahku? Ujang, apa yang harus kulakukan agar kau menghentikan semua ini? Pak Dharma memohon. Wajahnya kotor dan berantakan, air mata mengalir di pipinya. Ambil saja kebun teh itu, ambil semua yang aku miliki, Ujang, ambil saja. Asal kau lepaskan Arya, dia anakku satu-satunya. Aroma keputusasaan Pak Dharma begitu pekat, bercampur dengan bau badannya yang apek. Mang Ujang menatapnya dengan senyum tipis. Matanya memancarkan kilatan gelap. Ia tampak semakin kurus, namun auranya terasa lebih kuat dan busuk. Aroma busuk dari dirinya kini begitu dominan, membuat udara di sekitarnya terasa sesak. Tanah itu sudah jadi milikku, Dharma. Kau sudah kalah. Aku akan serahkan secara resmi semua surat-suratnya, Ujang. Aku tidak akan menuntut apapun lagi. Anakku lebih berharga daripada harta, Ujang. Aku mohon. Pak Dharma bersujud di kaki Mang Ujang. Sebuah tindakan keputusasaan yang tak terbayangkan dari seorang kepala keluarga yang tegas. Aroma keringat dan air mata membasahi lantai. Mang Ujang menatap Pak Dharma yang bersujud di kakinya, dan tawa hampa keluar dari bibirnya. Anak lebih berharga? Benarkah? Kalau begitu, bayarlah harga itu. Harga yang sudah kau rampas dariku. Ia mengangkat Pak Dharma dengan kasar. Aku akan mengambil tanah itu, Dharma. Semua surat-suratnya aku terima. Dan kau akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin jika aku suka, aku akan mempertimbangkan untuk menghentikannya. Kata-kata mempertimbangkan bagai sayatan pisau. Mang Ujang menerima tanah itu. Semua surat-suratnya diserahkan pada Pak Dharma keesokan harinya, di hadapan beberapa saksi desa yang kebingungan. Namun itu hanyalah janji palsu, sebuah tipuan keji yang semakin mengobarkan dendam hati Pak Dharma. Mang Ujang mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi teror pada Arya tidak berhenti, justru sebaliknya. Setelah penyerahan tanah itu, kondisi Arya semakin memburuk dengan cepat. Ia sering kejang, tubuhnya melengkung tidak wajar, dan ia akan berteriak-teriak histeris menunjuk ke sudut ruangan seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Aroma busuk dari tubuhnya semakin kuat, mengisi seluruh rumah. Pak Dharma dan Bi Imas tak henti-hentinya menjaga, berharap keajaiban akan datang. Mama, Papa, dia datang. Dia sudah di sini. Arya merintih suatu malam. Matanya terbelalak menatap ke langit-langit yang gelap. Aroma busuk itu begitu pekat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat berdiam di atas tubuh Arya. Pak Dharma dan Bi Imas memeluk Arya erat-erat. Tubuh Arya dingin dan kejangnya semakin kuat.
Sebuah cairan hitam kental kembali keluar dari mulutnya. Kini lebih banyak, membanjiri bantal dan sprei. Aroma busuk yang luar biasa menyengat, menusuk hidung mereka. "Arya, nak, jangan tinggalkan papa!" Pak Dharma berteriak. Suaranya pecah. Namun suara itu hanya bergema di kesunyian. Arya menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan mereka. Matanya kosong menatap ke kegelapan. Aroma kematian dingin dan bau busuk yang memuakan memenuhi kamar. Pak Dharma dan Bi Imas meraung, menangis. Mereka telah kehilangan segalanya. Kedua anak mereka direnggut oleh kegelapan yang tak terlihat, oleh dendam yang kejam. Rumah itu kini sunyi senyap. Rumah keluarga Dharma hanya menyisakan mereka berdua, terperangkap dalam duka yang mendalam dan ketakutan yang tak terhingga. Aroma kematian Arya masih melekat di udara, bercampur dengan bau busuk yang kini terasa permanen di rumah mereka. Mereka telah mengorbankan tanah mereka, harta mereka demi anak. Namun Mang Ujang mengkhianati mereka. Pengkhianatan ini di atas semua penderitaan mengukir dendam yang jauh lebih dalam di hati Pak Dharma. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan dengan cara yang baik. Ia harus mencari cara yang lain, cara yang lebih gelap. Bi Imas dengan wajah sembab dan mata merah yang kosong duduk termangu di ambang pintu kamar Arya yang kini hampa. Rambutnya yang dulu terawat kini acak-acakan. Kemeja tidurnya kotor oleh air mata dan keringat duka. Ia tak lagi mengeluarkan suara tangis yang keras, hanya rintihan-rintihan pilu yang nyaris tak terdengar, seperti nafas terakhir dari harapan yang tersisa. Aroma tubuhnya kini hanya bau keringat duka, bercampur dengan bau rumah yang apek dan bau busuk samar yang mulai keluar dari tubuhnya sendiri. Sebuah pertanda yang mengerikan. Pak Dharma dengan wajah cekung dan mata merah yang sembab duduk di samping Bi Imas. Tangannya menggenggam tangan istrinya yang dingin dan gemetar. Ia mencoba menghibur, namun kata-kata terasa hampa di lidahnya. Ia mencium bau busuk yang sama dari istrinya, bau yang persis sama yang ia cium dari Risa dan Arya sebelum meninggal. Ketakutan itu kembali mencengkram. "Imas," panggil Pak Dharma. Suaranya serak. Kita tidak bisa begini terus. Kita harus mencari cara. Kita tidak bisa kehilanganmu juga." Bi Imas menoleh, menatap suaminya dengan tatapan kosong. "Apalagi yang bisa kita lakukan, Kang? Kita sudah kemana-mana. Kita sudah menyerahkan segalanya. Dia tidak akan berhenti. Dia ingin kita hancur sepenuhnya." Aroma keputusasaan Bi Imas begitu pekat, terasa seperti kabut dingin yang menyelimuti mereka. "Tidak, Im, jangan bicara begitu." Pak Dharma mencoba menyangkal, namun getaran di suaranya menunjukkan ia sendiri tidak yakin. "Akan ada jalan, pasti ada." Sementara itu, malam-malam di rumah itu adalah siksaan yang tak berujung. Bi Imas mulai mengalami penderitaan yang sama persis seperti anak-anaknya. Ia sering terbangun di tengah malam dengan jeritan tertahan, mengklaim melihat sosok hitam yang mengerikan berdiri di samping ranjangnya dengan mata merah menyala yang menatapnya tajam. Aroma busuk yang kuat akan memenuhi kamar, membangunkannya dalam keadaan tubuh menggigil dan berkeringat dingin. Bahkan di siang hari, ia akan duduk terpaku, menunjuk ke sudut ruangan yang kosong, berbisik-bisik ketakutan. Dia ada di sana, Kang. Dia mengawasiku. Dia ingin mengambilku." Bi Imas berteriak suatu sore. Tubuhnya gemetar. Saat Pak Dharma mencoba membujuknya makan, aroma busuk dari tubuhnya kini begitu kuat, membuat Pak Dharma harus menahan mual. Penyakit aneh mulai menyerang Bi Imas. Ia merasakan nyeri di sekujur tubuhnya, nyeri yang berpindah-pindah, kadang di kepala, kadang di perut, kadang di sendi, persis seperti keluhan Risa dan Arya. Nyeri itu membuatnya merintih dan mengerang kesakitan tak henti-henti. Kulitnya yang dulu cerah
kini tampak kusam. Kemudian muncul bintik-bintik kehitaman di beberapa bagian yang perlahan meluas, seperti memar yang membusuk. Aroma tubuhnya kini benar-benar bau bangkai. Tak peduli berapa kali Pak Dharma membersihkannya, bahkan aroma sabun dan air bersih pun tak mampu menutupi bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Pak Dharma menghabiskan setiap detik di samping istrinya. Ia memijat tubuh Bi Imas, mengusap dahinya yang demam, membacakan doa-doa yang ia tahu, meskipun ia sendiri mulai meragukan kekuatannya. Ia membelikan berbagai ramuan herbal dari tabib lain, bahkan mencoba memijatnya dengan minyak panas. Namun semua itu sia-sia. Aroma obat-obatan dan minyak herbal hanya bercampur dengan bau busuk yang semakin kuat dari tubuh Bi Imas, menciptakan perpaduan aroma yang memuakkan. Kita harus mencari orang yang lebih sakti, Kang. Bi Imas berbisik suatu malam. Suaranya lemah, matanya menatap kosong ke langit-langit. Orang yang bisa melawan dia, orang yang lebih kuat dari Ki Warman. Pak Dharma tahu Ki Warman sudah mengatakan ia tidak bisa berbuat banyak. Ia juga tahu sebagian besar dukun atau kiai di sekitar dusun takut pada Mang Ujang atau tidak punya kekuatan yang cukup. Namun ia tidak akan menyerah pada Bi Imas. Ia adalah satu-satunya yang tersisa. Akan aku cari, Im. Akan ku cari kemanapun, kata Pak Dharma. Tangannya menggenggam erat tangan istrinya yang kurus. Ia tahu ia harus pergi ke tempat yang lebih jauh, ke tempat yang bahkan orang pintar biasa pun enggan datangi, tempat di mana kekuatan gelap dan terlarang bersemayam. Pak Dharma menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan mencari informasi, berbisik-bisik dengan orang-orang tua yang ia temui di pasar atau di warung kopi jauh dari dusun. Ia mendengar nama-nama yang menyeramkan, cerita-cerita tentang dukun-dukun yang tinggal di daerah terpencil yang konon memiliki kesaktian luar biasa, namun juga reputasi yang mengerikan. Salah satu nama yang terus disebut adalah Nini Acih, seorang perempuan tua yang hidup dalam pengasingan di balik 7 bukit di sebuah desa yang bahkan tidak tercantum di peta. Konon, ia mampu menembus batas antara hidup dan mati, mampu memanggil kekuatan yang bahkan ditakuti oleh orang pintar biasa. Bau busuk yang samar selalu mengikuti cerita tentang Nini Acih. Keputusan itu sulit, namun Pak Dharma tidak punya pilihan. Ia telah mencoba cara yang baik, cara yang benar, semuanya gagal. Kini hanya ada satu jalan tersisa. Api dilawan api. Aroma busuk yang keluar dari tubuh Bi Imas dan bayangan kematian yang semakin jelas di matanya mendorong Pak Dharma untuk menempuh jalan ini. Dengan hati yang dipenuhi tekad membara dan kebencian yang mendalam, Pak Dharma pamit pada Bi Imas. Aku akan pergi mencari seseorang yang bisa menyembuhkanmu, Im. Jangan menyerah, aku akan kembali. Bi Imas hanya bisa mengangguk lemah. Matanya yang cekung memancarkan sedikit harapan yang rapuh. Aroma busuk dari tubuhnya begitu kuat, memenuhi seluruh kamar. Perjalanan ke tempat Nini Acih sangat berat. Pak Dharma berjalan kaki selama berhari-hari, menembus hutan lebat yang belum terjamah, menuruni lembah-lembah curam, dan mendaki perbukitan terjal yang licin oleh lumut. Aroma lumut basah, dedaunan hutan, dan bau tanah yang lembab memenuhi indranya. Ia tidak membawa banyak bekal, hanya tekad membara di hatinya. Rasa lapar dan haus tidak ia rasakan. Ia hanya melihat wajah Mang Ujang di setiap pohon, mendengar tawa ejekan dari desiran angin, dan membayangkan penderitaan Bi Imas yang terus menghantuinya. Setiap langkah adalah perjuangan melawan keputusasaan, namun dendam itu memberinya kekuatan supranatural. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang melelahkan, Pak Dharma akhirnya tiba di desa terpencil itu. Desa itu kecil, hanya beberapa rumah reot yang tersebar di antara pepohonan besar yang tampak menjulang angkuh. Suasananya hening,
Nyaris tak ada tanda-tanda kehidupan, seolah desa itu sendiri telah mati. Dari kejauhan, tercium aroma kemenyan yang sangat pekat, jauh lebih kuat dari kemenyan Ki Warman atau Mang Ujang. Aroma itu bercampur dengan bau yang lebih busuk, seperti bau bangkai yang membusuk dan bau tanah kuburan yang baru digali. Nuansa desa itu terasa sangat kelam dan menakutkan, dengan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Dharma mencari rumah Nini Acih. Ia menemukannya tersembunyi di balik pohon beringin tua yang sangat besar. Dahan-dahannya menjuntai hingga menyentuh tanah, menciptakan kegelapan abadi di bawahnya. Aroma kemenyan dan bau busuk yang memuakkan menyeruak kuat dari gubuk itu, membuat perut Pak Dharma mual dan kepalanya pusing. Pintu gubuk itu terbuat dari kayu tua yang keropos, sedikit terbuka, seolah mengundang sekaligus mengancam. Aura kegelapan memancar kuat dari sana, seperti nafas makhluk purba. Pak Dharma melangkah masuk tanpa ragu. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Di dalam, ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan menari yang menakutkan di dinding. Di tengah ruangan, duduk bersila seorang perempuan tua yang sangat kurus. Kulitnya keriput, rambutnya putih panjang terurai, dan matanya merah menyala. Di tengah wajahnya yang cekung, itulah Nini Acih. Di sekelilingnya tergeletak berbagai benda aneh, tengkorak, binatang, tulang-tulang manusia yang menguning, sesajen berupa darah kering, dan bunga-bunga busuk yang mengeluarkan bau memuakkan. Aroma kemenyan di sini begitu pekat, membuat Pak Dharma batuk dan matanya berair. "Kau datang, manusia yang diliputi dendam." Suara Nini Acih serak dan berat, seperti desisan ular. Ia tidak menoleh, seolah sudah tahu kedatangan Pak Dharma. Aroma mulutnya berbau busuk, seperti bau kematian yang berdiam di sana. Pak Dharma berlutut di hadapan Nini Acih. Meskipun ia merasa jijik dengan bau busuk yang sangat kuat itu. "Aku datang memohon pertolongan, Nini." Suaranya serak dan penuh kebencian. Keluargaku hancur oleh santet. Anak-anakku, istriku, semuanya direnggut. Ujang yang melakukannya. Aku ingin pembalasan. Aku ingin Ujang menderita. Lebih dari yang bisa dia bayangkan. Aku ingin membalas dendam untuk Risa, untuk Arya, untuk Imas. Nini Acih perlahan membuka matanya, menatap Pak Dharma. Sorot matanya yang merah menyala itu menusuk jiwa, seolah mampu membaca setiap pikiran gelap Pak Dharma. Setiap luka yang menganga di hatinya. Bibirnya yang tipis dan pucat menyunggingkan senyuman tipis. Senyuman tanpa kehangatan, hanya kekejaman yang mengerikan. "Aku tahu penderitaanmu, manusia fana. Aku sudah melihat bayangan kematian di sekelilingmu. Dendammu membara sangat kuat. Dendam yang akan memberimu kekuatan yang kau inginkan." Nini Acih mengangkat tangannya yang kurus. Jari-jarinya panjang dan berkuku hitam. Ia menggerakkan tangannya di udara, seolah menggambar sesuatu yang tak terlihat. Udara di ruangan itu terasa semakin berat, dan aroma busuk semakin pekat, seolah ada entitas-entitas lain yang mulai berkumpul, bersemayam di sekitar mereka. "Dendam adalah bara yang membakar jiwa," kata Nini Acih. Suaranya kini terdengar lebih kuat dan menekan. "Jika kau ingin membalas dendam dengan kekuatanku, maka kau harus tahu harganya. Ini bukan permainan anak-anak. Jika kau ingin membinasakan musuhmu, maka kau harus siap untuk menjadi bagian dari kegelapan." Jantung Pak Dharma berdebar kencang. Namun bukan karena takut, melainkan karena gairah akan pembalasan. "Hamba bersedia, Nini. Aku akan melakukan apapun. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk hilang." Nini Acih tersenyum lebar, menunjukkan gigi-gigi kuningnya yang tajam. "Bagus. Aku akan membantumu. Aku akan mengirimkan kiriman yang jauh lebih kuat, lebih ganas.
dan lebih mengerikan dari apapun yang pernah Ujang gunakan. Akan kubuat dia hidup dalam penderitaan yang tak terbayangkan, sampai ia memohon kematian, bahkan jiwanya pun tak akan tenang. Pak Dharma merasakan kepuasan yang dingin merayapi dirinya. Ini dia, ini yang ia cari. Namun, suara Nini Aceh tiba-tiba menjadi lebih tajam menusuk. Setiap kekuatan memiliki konsekuensi. Aku akan membantumu membalas dendam, tapi jiwamu akan terikat padaku. Aku akan mengambil bagian dari dirimu, dan kau akan selalu menjadi alatku. Kau akan menjadi pembawa kegelapan, sama seperti apa yang kau kirimkan. Pak Dharma tidak peduli, ia sudah kehilangan segalanya. Aku bersedia. Ulangnya, suaranya mantap, penuh tekad yang tak tergoyahkan. Nini Aceh mengangguk. Baik, aku akan menyiapkan ritualnya. Ini akan memakan waktu, dan kau harus berada di sini bersamaku. Akan ada ritual penyatuan, agar kau bisa melihat dan merasakan kekuatan yang akan kau kirimkan. Aroma ini akan menjadi akrab bagimu, Dharma. Aroma kegelapan. Pak Dharma menghabiskan beberapa hari di gubuk Nini Aceh. Setiap hari adalah siksaan, namun juga pelajaran. Aroma kemenyan yang sangat pekat, darah kering, dan bau busuk yang memuakkan menjadi santapan sehari-hari. Ia menyaksikan Nini Aceh melakukan ritual-ritual yang mengerikan, merapalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tak ia pahami, memanggil entitas-entitas dari alam gaib. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut ruangan, mendengar bisikan-bisikan yang tak jelas, dan merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia merasakan dirinya sendiri perlahan-lahan berubah. Dendam itu merasuk ke dalam dirinya, mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Matanya yang dulu teduh, kini memancarkan kilatan gelap yang sama seperti Nini Aceh. Aroma tubuhnya pun mulai berubah, mengeluarkan bau anyir yang samar, seperti bau tanah bercampur darah. Sebuah bau yang kini melekat padanya. Ketika ritual itu selesai, Pak Dharma merasa lebih kuat dari sebelumnya, namun juga terasa kosong dan dingin. Ia telah menukar sisa kemanusiaannya dengan kekuatan untuk membalas dendam, sebuah kekuatan yang akan melayani kehendak gelapnya. Sekarang pergilah, kata Nini Aceh. Suaranya kembali serak, seperti desisan. Kembali ke dusunmu. Kiriman itu akan segera bekerja. Ujang akan segera merasakan neraka yang telah ia ciptakan. Ia akan tahu siapa yang mengirimkannya. Pak Dharma bangkit. Tubuhnya terasa ringan namun jiwanya terasa berat, terbebani oleh kegelapan yang baru saja ia peluk. Ia membungkuk hormat pada Nini Aceh, lalu berbalik dan melangkah keluar dari gubuk itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Aroma busuk yang menyengat dari gubuk Nini Aceh kini seolah menempel di tubuhnya, menjadi bagian dari dirinya. Ia kembali menempuh perjalanan yang sama, namun kini ia tidak merasakan lelah, tidak merasakan lapar. Pikirannya hanya dipenuhi bayangan penderitaan Mang Ujang. Ia membayangkan Mang Ujang menjerit kesakitan, melihatnya membusuk perlahan, kehilangan akal sehatnya, seperti yang dialami anak-anak dan istrinya. Balas dendam itu kini menjadi satu-satunya tujuannya. Ketika ia tiba kembali di lembah senja, dusun itu terlihat sama damainya seperti dulu. Namun bagi Pak Dharma, kedamaian itu hanyalah ilusi. Di matanya, dusun ini adalah panggung bagi pertarungan gaib yang baru saja ia mulai. Ketika ia tiba di pekarangan rumahnya, sebuah firasat buruk mencengramnya. Pintu rumah terbuka sedikit, seolah mengundang, namun aroma yang keluar dari sana membuat jantungnya mencelos. Bau busuk itu pekat, jauh lebih kuat dari saat ia pergi. Bau yang tak salah lagi adalah bau kematian. Aroma busuk itu begitu kuat, bahkan terasa di lidahnya, pahit dan memualkan. Pak Dharma berlari masuk ke dalam. Ruang tengah gelap, hanya cahaya samar dari celah jendela yang masuk.
Bau busuk itu kini menusuk hidungnya, memenuhi paru-parunya, membuat matanya berair. Ia bergegas ke kamarnya, menemui Imas. Di sana, di atas ranjang yang kini lusuh, terbaring tubuh Bi Imas. Matanya terbelalak kosong, menatap langit-langit yang gelap, seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan di saat-saat terakhirnya. Kulitnya menghitam di banyak bagian, dan bau busuk yang sangat kuat berasal dari tubuhnya, memenuhi seluruh kamar. Aroma yang ia cium dari Mang Ujang dan dari kedua anaknya kini sangat pekat di tubuh istrinya. Pak Dharma berlutut di samping ranjang. Tangannya gemetar saat menyentuh kulit Bi Imas yang dingin dan kaku. Tidak ada nafas, tidak ada denyut nadi. Ia telah pergi. Bi Imas, belahan jiwanya, korban terakhir dari keluarganya. Tidak mungkin, Pak Dharma berbisik. Suaranya parau, pecah oleh duka yang tak terhingga. Air mata mengalir deras di pipinya yang kotor. Ia meraung, sebuah suara yang berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Suara amarah, duka, dan keputusasaan yang bercampur jadi satu. Ia telah kehilangan segalanya. Kedua anak dan istrinya telah direnggut. Mang Ujang telah berbohong. Ujang telah mengkhianati penawarannya. Pengorbanannya sia-sia. Kemarahan itu kini membakar setiap sel di tubuh Pak Dharma. Lebih panas dari api neraka. Itu bukan lagi sekedar dendam, melainkan kegilaan yang murni. Sebuah tekad untuk membalas setiap tetes air mata, setiap rintihan kesakitan, setiap nafas terakhir yang diambil dari keluarganya. Aroma busuk dari tubuh Bi Imas, aroma kematian yang pekat, kini seolah menyatu dengan dirinya, mendorongnya ke tepi jurang kegelapan. Beberapa hari kemudian, "Sekarang giliranmu, Ujang," bisik Pak Dharma ke dalam angin yang berdesir. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar, namun dipenuhi ancaman yang mengerikan. Aroma tanah basah dan daun teh segar dari kebunnya terasa hambar, tak mampu menghapus bau anyir yang kini menjadi bagian dari dirinya. Di rumahnya yang suram, Ujang terbangun dengan rasa sakit yang aneh. Bukan sakit kepala biasa, bukan demam biasa. Ini adalah nyeri yang familiar, nyeri yang ia tahu betul asalnya. Sakit itu menjalar dari perutnya, menusuk ke ulu hati, menjalar ke seluruh tubuhnya seperti sengatan listrik. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Meskipun udara di kamarnya tidak terlalu dingin, sebuah aroma aneh, seperti bau logam berkarat bercampur busuknya daging busuk, tiba-tiba menyeruak menusuk hidungnya. Sial, umpat Ujang, matanya terbelalak. Ia segera bangkit, tubuhnya yang kurus bergetar. Kiriman? Ada yang berani mengirimiku kiriman? Ia segera tahu ini bukan penyakit biasa, bukan flu, bukan demam. Ini adalah kekuatan yang akrab baginya. Namun kali ini, ia adalah targetnya. Ia meraba-raba dadanya, mencoba merasakan, namun tak ada apa-apa di sana. Hanya rasa sakit yang semakin menguat, dan aroma menjijikan yang tak mau pergi. Siapa? Raungnya ke dalam ruangan kosong. Siapa yang berani melakukannya? Ujang segera mengambil sesajen dan kemenyannya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia membakar kemenyan di nampan kecil, merapalkan mantra-mantra yang ia tahu untuk menangkal kiriman santet. Asap tebal mengepul, mengisi ruangannya dengan aroma kemenyan yang kuat. Namun aroma busuk yang kini keluar dari dirinya sendiri jauh lebih dominan, seolah menertawakan usahanya. Ia merasakan sentuhan dingin di lehernya, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Tidak mempan. Ujang terkesiap. Ia adalah pengirim santet, ia punya ilmunya. Tapi kenapa mantra penangkalnya tidak bekerja? Ini kiriman tingkat apa? Kekuatan siapa yang berani melawannya? Ia mencoba mengulang mantranya, lebih keras, lebih cepat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Aroma tubuhnya sendiri yang bercampur bau kemenyan dan busuk terasa sangat menjijikan baginya. Tiba-tiba suara tawa lirih dingin berbisik di telinganya. Kau tahu siapa, Ujang? Kau yang memulainya. Ujang terkesiap. Suara itu begitu jelas, seolah diucapkan tepat di samping telinganya. Wajahnya pucat pasi.
Ia tahu suara itu bukan dari alam manusia, dan ia tahu hanya ada satu orang yang memiliki alasan sekuat ini dan keputusasaan yang cukup besar untuk mencari kekuatan seperti itu. "Dharma," gumamnya, matanya memancarkan amarah bercampur ketakutan. Dia berani." Penderitaan Mang Ujang terus meningkat. Ia mulai kehilangan berat badan dengan sangat cepat. Tubuhnya kurus kering dan kulitnya tampak suram, kusam, kemudian menghitam di banyak bagian, seperti memar yang membusuk, persis seperti yang dialami Bi Imas. Mata Mang Ujang yang dulu menyipit licik, kini memancarkan ketakutan yang mendalam, selalu terbelalak, memandang ke segala arah seolah mencari sesuatu yang menghantuinya. Ia mulai mengalami insomnia parah. Setiap malam ia berteriak-teriak, melihat bayangan hitam yang lebih besar dengan mata merah menyala, berdiri di samping ranjangnya, menghantuinya tanpa henti. Pagi harinya, warga dusun yang penasaran dan ketakutan memberanikan diri mendekati rumah Mang Ujang. Mereka menemukan pintu rumah terbuka lebar. Bau busuk yang memuakkan menyambut mereka, membuat mereka menahan nafas dan menutupi hidung. Di dalam, di atas tikar yang kotor, tergeletak sesosok tubuh kurus yang mengerikan. Kulitnya menghitam dan membusuk di banyak tempat. Matanya terbelalak kosong dan mulutnya menganga dalam posisi berteriak. Aroma busuk yang menusuk hidung berasal dari tubuh itu. Itu adalah Mang Ujang. Ia telah meninggal. Pak Dharma menatap ke arah kerumunan warga di depan rumah Mang Ujang. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan apa-apa, tidak ada air mata, tidak ada kepuasan, hanya kehampaan yang dingin. Dendamnya telah terbalaskan. Mang Ujang telah menderita, jauh lebih parah dari yang bisa ia bayangkan. Ia telah mati dengan cara yang menyedihkan, sendirian, dikelilingi bau busuk dari tubuhnya sendiri, dan bayangan-bayangannya menghantuinya. Aroma kematian Mang Ujang kini bercampur dengan bau busuk dari rumahnya, menciptakan perpaduan yang sangat mengerikan. Sementara itu Pak Dharma merasakan sesuatu yang aneh. Aroma busuk yang ia cium dari Ujang kini terasa sangat kuat di tubuhnya sendiri. Hawa dingin yang menusuk, dan di sudut matanya, ia melihat bayangan hitam legam itu. Ia tidak lagi melihatnya sebagai musuh. Bayangan itu seolah mengikutinya, menempel padanya, bagian dari dirinya. Pak Dharma telah memenangkan pertempuran. Dendamnya telah terbalaskan. Tetapi, apa harganya? Rumah Pak Dharma kini benar-benar menjadi kuburan. Keheningan di dalamnya bukan lagi sekedar ketiadaan suara, melainkan sebuah kekosongan yang memekakkan telinga, dipenuhi oleh beratnya aura kematian yang pernah bersemayam. Debu tebal menyelimuti setiap permukaan. Sarang laba-laba menjuntai dari langit-langit yang tinggi, dan jendela-jendela selalu tertutup rapat, menghalangi cahaya matahari masuk, seolah rumah itu sendiri ingin mengisolasi diri dari dunia luar. Lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah, seperti rintihan. Ia hidup dalam isolasi mutlak. Warga dusun yang dulu menghindarinya karena iba bercampur takut, kini menjauhinya karena kengerian murni. Aura gelap yang memancar dari dirinya begitu kuat, bahkan membuat binatang peliharaan pun enggan mendekat. Kebun teh yang luas, satu-satunya harta yang tersisa, kini sepenuhnya terbengkalai. Daun-daunnya menguning dan gugur, digantikan oleh aroma tanah kering dan dedaunan membusuk. Namun, yang paling mengerikan adalah perubahan yang terjadi pada Pak Dharma sendiri. Ia tidak mengalami muntah darah seperti almarhumah Risa, atau muntah cairan hitam seperti almarhum Arya, atau luka membusuk seperti almarhumah istrinya Bi Imas dan Ujang. Penderitaannya jauh lebih halus, lebih merusak jiwa, mencerminkan perjanjian gaib yang telah ia buat. Ia membusuk dari dalam, jiwanya dikeringkan. Pak Dharma tidak lagi mengurus diri. Rambutnya gondrong tak terawat, janggutnya tumbuh lebat dan kusut, wajahnya dipenuhi kotoran dan sisa makanan yang menempel. Pakaiannya kotor dan compang-camping, bau keringatnya bercampur dengan bau apek rumah yang lembab. Namun bau yang paling menonjol dan mengerikan adalah aroma busuk yang kini tak pernah hilang darinya. Bau yang bukan lagi sekedar bau mayat, melainkan bau yang berbau seperti tanah kuburan yang baru digali, bercampur belerang dan sesuatu yang dingin. Bau itu kini adalah bau dirinya, seolah ia sendiri telah menjadi bagian dari alam kematian.
Dalam keputusasaan yang mencengkram, Pak Dharma mencoba mencari jalan keluar. Ia tidak bisa lagi pergi kemanapun. Tubuhnya terlalu lemah. Pikirannya terlalu kacau. Ia berteriak, mengutuk Nini Acih, mengutuk dirinya sendiri karena telah berani menyentuh kegelapan. Ia mencoba melawan entitas-entitas yang mengelilinginya, melemparkan tangannya ke udara kosong, memukul dinding. Namun ia hanya melukai dirinya sendiri. Bisikan-bisikan itu semakin keras, lolongan, tawa sinis, dan rintihan keluarga yang kini terasa begitu nyata memenuhi kepalanya. Ia merasakan jiwanya ditarik paksa, seolah ada tali tak terlihat yang mengikatnya dan menariknya ke dalam jurang yang gelap. Ia terbaring di tempat tidur, tubuhnya lumpuh total, matanya terbelalak, menatap bayangan-bayangan hitam yang kini memenuhi seluruh kamarnya, menari-nari di atasnya, di sampingnya, di bawahnya, menembus dinding. Aroma busuk yang keluar dari tubuhnya begitu kuat. Ia bisa merasakan lalat-lalat mulai mengurumuninya, hinggap di wajahnya, di kulitnya yang mengering. Ia tidak punya tenaga untuk menghalau mereka. Hawa dingin yang menusuk mencengkram dadanya, menghisap setiap sisa nafas. Ia merasakan sentuhan-sentuhan tak terlihat mencengkram organnya, meremas, membakar, bukan nyeri fisik, melainkan rasa sakit di tingkat spiritual. Penderitaannya memuncak, ledakan di seluruh tubuhnya. Ia mencoba menjerit, namun suaranya tercekat. Malam itu di tengah kegelapan dan keheningan, sebuah jeritan panjang dan mengerikan yang memecah kesunyian malam terdengar dari rumah Pak Dharma. Jeritan penuh penderitaan yang tak tertahankan, sebuah suara yang bukan lagi suara manusia, melainkan suara jiwa yang tercabik-cabik. Jeritan itu kemudian terputus, digantikan oleh keheningan yang lebih pekat, seolah semua suara telah tertelan ke dalam jurang. Aroma busuk yang luar biasa kuat tiba-tiba menyebar luas dari rumah itu, jauh lebih pekat dari sebelumnya, seolah sebuah pintu alam lain baru saja terbuka lebar, melepaskan aura kematian dan kegelapan kekal yang akan tinggal selamanya. Pagi harinya, warga dusun yang penasaran dan ketakutan memberanikan diri mendekati rumah Pak Dharma. Mereka menemukan pintu rumah terbuka lebar. Bau busuk yang memuakan menyambut mereka, membuat mereka menahan nafas dan menutupi hidung. Di dalam, di atas ranjang yang kotor, tergeletak sesosok tubuh kurus yang mengerikan. Kulitnya menghitam dan mengering, seperti mumi yang baru ditemukan. Matanya terbelalak kosong, dan mulutnya menganga dalam posisi berteriak. Aroma busuk yang menusuk hidung berasal dari tubuh itu. Itu adalah Pak Dharma. Ia telah meninggal sendirian, dikuasai oleh kegelapan yang ia panggil. Dusun Lembah Senja kini benar-benar diselimuti oleh aura kutukan. Rumah keluarga Dharma menjadi rumah hantu yang paling ditakuti. Tak ada yang berani mendekat. Kebun tehnya tetap terbengkalai, menjadi saksi bisu tragedi yang tak terbayangkan. Aroma busuk dan anyir yang samar kini menjadi bagian dari Lembah Senja itu sendiri, terutama di sekitar rumah Pak Dharma, mengingatkan semua orang akan lingkaran dendam yang menghancurkan. Kisah keluarga Dharma menjadi buah bibir, diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi pengingat mengerikan tentang bahaya dendam dan perjanjian dengan setan. Dan terkadang, di malam-malam yang dingin dan berkabut, penduduk dusun akan bersumpah. Mereka bisa mendengar bisikan-bisikan lirih, rintihan kesakitan, dan tawa hampa dari dalam rumah keluarga Dharma. Seolah jiwa-jiwa yang terperangkap masih bergentayangan di sana, tak pernah menemukan kedamaian. Dan Pak Dharma telah menjadi bagian kekal dari teror yang pernah ia lepaskan. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.